Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Oke, apa aja sekarang kegiatannya yang udah dilakuin? Main kah atau apa gitu? Habis apa coba kira-kira hari ini? Main ya. Habis main ya. Suka main bertiga? Suka main di mana kira-kira? Kadang di rumah aku, kadang jajan kemana gitu. Oh, kadang jajan keluar gitu? Oke. Mungkin langsung saja ya tanpa berbasa-basi lagi, karena di sesi konseling 3 ini menurut Teteh nggak akan ada perlu bahasan yang banyak karena semuanya sudah tuntas ya kemarin ya. Merasa sudah gimana? Coba kira-kira apa sih pendapat adik-adik semuanya mengenai konseling dengan Teteh kemarin? Coba ada yang mau ngomong nggak? Senang, lega. Oke, lalu kira-kira apa sih yang didapat dari konseling menurut adik-adik? Kayak tahu ya konseling itu ternyata gini gitu. Terus apalagi coba kira-kira? Nanti kan di SMP tuh kalian tuh bakal nemu tuh guru BK ya. Tahu nggak sebelumnya guru BK? Tahu. Menurut kalian guru BK tuh gimana sih awalnya? Coba sok pendapat kalian. Apa coba gimana? Pendapat kalian mengenai guru BK itu gimana? Takut ya? Atau gimana, Cik? Katanya tahu, Regeda tahu katanya. Gimana coba? Menurut Regeda guru BK itu apa? Ya jadi kalian intinya tahulah ya konseling itu kayak gini gitu kan. Oke, nah setelah kemarin kita evaluasi lagi yang kemarin-kemarin ya, perasaan-perasaan kalian sekarang udah jauh lebih baik atau bagaimana? Jauh lebih baik ya. Jadi kalian sudah mendapatkan efek sendiri dari konseling ya. Tadi kan Salsabila bilang udah kayak lega gitu kan ya, kayak awalnya juga kayak ada temen curhat, udah kayak ngungkapin semuanya kayak gitu. Oke, masih ingat gak kemarin Teteh bilang apa? Terakhir penutupan sesi. Ya. Apa coba kira-kira? Yang dilakuin biasa di rumah kalau ada Coba ya, dari siapa dulu deh? Yang dari Regeda dulu. Regeda biasanya kalau misalkan lagi stres, kayak banyak pikiran, apa sih yang dilakukan Regeda kemarin-kemarin coba? Pernah nggak ngalamin minggu kemarin gitu, 2 minggu ke belakang kamu ngerasa pikiran kamu lagi banyak atau gimana? Ya suka sih Kira-kira apa yang biasa dilakukan sama Regeda? Ya kayak nulis gitu. Oke, nulis. Terus sering ngeluapin ke kakak nggak, atau ngobrol ke kakak, bicara atau gimana? Suka curhat juga ke mama. Oke, bagus ya. Terus kalau Raisya gimana biasanya? Membuka buku. Baca buku. Terus selain itu apa lagi kira-kira? Suka ngapain aja kalau lagi mumet nih? Main keluar kah atau gimana, atau main game atau gimana coba? Biasanya main keluar gitu sama teman-teman. Suka langsung main bertiga, suka janjian nggak kalau suka janjian mumet gitu karena tugas suka keluar gitu, suka gitu? No. Terus Salsabila gimana coba biasanya? Ngajakin teman buat ngerjain bareng. Terus biasanya kalau ngerjain bareng suka ketemu titik temu nggak, atau ya kayak kayaknya lebih kayak lebih mudah nih kalau sama bareng-bareng mah gitu, suka gitu? Kira-kira suka seminggu terakhir kemarin ya, 2 minggu ke belakang lah, pernah nggak ngalamin kamu ngerasa stres, banyak pikiran? Kira-kira tentang apa? Tugas sekolah kemarin ya. Terus ujian juga mungkin ya kemarin-kemarin, benar? Nah, gimana sih cara kalian nanggulangi itu, cara upaya kalian supaya nggak stres selain main ya? Selain main kira-kira apa lagi? Ngelakuin hobi. Terus apa? Relax. Hobinya tuh apa tadi kemarin teh? Teteh nggak tahu, belum tahu nih hobi kalian apa. Kalau hobi Salsabila apa kira-kira? Ngedit, terus ngegame, main bola. Main bola, gara-gara nggak ada temen cewek juga kan kata kamu di sana. Terus kalau Raisya biasanya hobinya apa? Membuka buku. Baca buku mungkin ya. Terus apa lagi kira-kira? Hobi kalian suka ngegambar atau gimana gitu? Kadang tapi jelek gambarnya. Jadi Tapi kayak kalau gak niat gitu suka bagus.
Jadi kalau untuk ngilangin stres Salsabila mah ada suka gambar kayak gitu. Nah, kalau Raisya mah membaca buku gitu. Kalau Regeda gimana kira-kira? Hobinya apa kira-kira? Teteh pengen tahu. Banyak. Yang sering dilakuin ya apa kira-kira? Kayak main terus Mhm. gambar gitu buat karya gitu. Oke. Jadi sama ya kayak kalian ketika lagi banyak pikiran, ketika lagi stres, kalian melakukan aktivitas yang positif ya. Nah, gimana menurut kalian, apakah ketika kalian mengalami stres itu beban nggak sih buat kalian? Ya, beban. Beban. Kira-kira gimana coba? Bebannya seperti apa? Kalau misalnya tugas itu ditinggal, makin numpuk. Benar. Terus apa lagi kira-kira kalau kayak gitu? Apalagi? Beban ya. Jadi pokoknya stres itu beban. Nah, terus kalian juga kan kalau misalkan sekolah ujian nih ya, kemarin ujian. Gimana sih cara kalian ngatur waktunya ketika ujian? Ngapalinnya tiap hari atau tiap sore, tiap pagi, tiap malam atau gimana coba? Teteh pengen tahu dulu dari Salsabila deh. Kan nulis di buku jadwal gitu. Dari malam kan suka nggak ada tulis gitu. Kalau di sekolah agama ngapalin, terus di jadwal ada kalau dari jam 7 gitu makan dulu, terus mandi. Kalau ada tugas ngerjain dulu itu sesuai di tugasnya, misalnya ini ditugasinnya sampai jam segini, kerjanya sampai jam segitu. Itu tugas sekolah ya, tugas sekolah. Terus kalau misalkan mau ujian di sekolah agama nih, gimana, suka ngapalin dulu nggak, ngapalin dari malam atau gimana? Udah ngapalin sekolah SD, ngapalin yang sekolah. Oh gitu, jadi di hari yang sama gitu ya kalau Salsabila mah ngapalinnya gitu, kayak ngerjain tugas sekolah terus ngapalin buat ujian di sekolah agama gitu. Nah, kalau Raisa gimana biasanya? Kemarin ya, pokoknya teteh kita cerita yang kemarin ya, yang selama kalian masih sekolah agama, sekolah yang banyak PR. Coba kalau Raisa biasanya gimana? Ngapalinnya setiap hari kah, setiap pagi, malam, siang, atau gimana? Ngapalinnya setiap siang. Tapi kalau di sekolah agamanya siang, berarti ngapalinnya kapan? Menghafalnya? Sebelum sekolah atau di sekolah. Oh, atau di sekolah gitu. Jadi kalau Raisa sama mungkin ya, di hari yang sama suka ngapalin gitu. Nah, kalau Regeda? Dari malam sebelumnya, terus sama pagi-pagi. Sama pagi-pagi gitu. Jadi kalian kehitung kalau misalkan ada tugas langsung dikerjain nggak sih dari tugas sekolah, atau diamin dulu nunggu sampai numpuk? Enggak, jarang juga sih. Jarang juga. Sama jadwal. Jadi jadwal, tapi kalau lagi sakit kan ngapain juga susah ya, lemas gitu. Jadi kan kenapa sakit itu numpuk tugas tuh, gak bisa dijadwal. Terus bisa dikerjain semuanya? Iya, seharian terus penuh. Oke, bagus. Gimana kalau Regeda gimana? Biasanya suka gitu nggak, sehari kalian tuh langsung ngerjain? Kalau misalkan ada PR nih dari tugas dari guru, langsung dikerjain sama kalian atau didiamin dulu gitu atau gimana? Ya kalau ya langsung sih, tapi kadang sesuai moodnya mau ngerjain atau enggak. Oke, kalau Regeda mah sesuai mood. Kalau kamu mah berarti ya gimana kondisi ya, mungkin ya. Kalau misalkan sakit ya nggak dikerjain semuanya gitu kan. Nah, kalau Raisa gimana biasanya? Didiamin dulu. Terus baru nanti ya kalau misalnya udah ada mood gitu. Oh, bagus. Biasanya kalian kalau ngerjain PR suka sama siapa? Bisa sendiri atau suka ada yang bantu? Sendiri. Terus kalau misalkan pernah nggak kalian ngerasa kesulitan sama tugasnya? Apa yang kalian lakuin kira-kira? Nyari teman. Kalau nanyain ke teman gitu. Terus kalau misalkan temen yang nggak ngasih tahu gimana coba? Pernah nggak ngalamin kayak gitu? Sering tau. Tak kadang suka inu gitunya. Tuh masihan jawaban anakku mah cik kalian. Lihat-lihat di buku gitu. Oke, terus tapi kalau misalkan kalian misalkan tetap gak nemu nih di buku, apakah suka nggak minta bantuan ke orang tua, kakak atau gimana? Suka. Kalau orang tua juga gak tahu, suka lihat di Google. Oh iya, jadi ke Google kan larinya sekarang mah ya kalau misalkan nggak bisa gitu. Nah, kalau Raisya gimana? Sama kayak gitu? Sama ya semuanya kayak gitu. Jadi kalau misalkan ada kesulitan
nanyainnya ke Google. Ke Pak Google. Nah, kalau matematika menurut kalian susah nggak sih? Atau nggak gini deh, lumayan gampang. pelajaran apa sih di sekolah dulu ya, sekolah dasar biasa, pelajaran umum, menurut kalian pelajaran apa sih menurut kalian susah? Satu-satu dulu deh, dari Salsabila, pelajaran apa yang menurut Salsabila susah? IPS. IPS susah karena ngomongin sejarah. Ya, ngomongin sejarah terus ya, ngomongin masa lalu. Oke, terus kalau Raisa, menurut Raisa apa yang susah pelajaran? Matematika. Oke, kalau ketika kamu misalkan kebingungan nih matematika, kan matematika nggak ada di Google ya, ibaratnya ya nggak bisa harus ngitung rumus gitu. Kamu biasanya gimana cara mengatasinya? Nanyain Oke, ke siapa biasanya nanyainnya? ke teman atau ke guru. Oke, langsung nanyain ke guru atau ke teman gitu ya, minta bantuan kayak gitu. Nah, kalau Regeda gimana biasanya? Apa? Minta bantuan kakak nggak? Suka pernah minta bantuan kakak nggak atau gimana? Nah, menurut Regeda pelajaran yang sulit apa? Gak ada tahu PKN. Oke, jadi beda-beda ya semuanya ya masalah yang menurut kalian sulit. Nah, sebenarnya pelajaran itu nggak ada yang sulit kalau misalkan kita belajar sama baca ya, bener nggak kayak gitu? Kadang suka gini di ulangan tuh misalkan soalnya apa yang kita hafalin nggak ada, misalkan kayak gitu, suka kayak gitu nggak sih? Sering ngalamin kayak gitu ya? Nah, biasanya kalian ngafalinnya per soal misalkan ya, kalau misalkan ada kisi-kisi tahu kan? Kisi-kisi soal gitu sebelum kayak latihan ngapalin itu, atau baca buku, satu buku misalkan, satu buku IPS, satu buku PKN kayak gitu, atau kayak gimana? Ya, ngapalin Semua bukunya gitu, kayak nggak mau ya harus baca semua bukunya gitu. Nah, terus biasanya kalau misalkan udah kayak gitu, ini udah menghadapi ujian, kalian biasanya perasaannya gimana pas malamnya udah ngapalin kayak gitu? deg-degan. Agak deg-degan. Tapi tadi ya menerapkan kata saya pasti Bisa. Nah, gitu kan, menerapin itu berarti kalian mampu mengerjakan soalnya dengan baik kayak gitu. Oke, ada nggak sih harapan kalian? Tadi kan kemarin ya melihat harapannya banyak, ingin membahagiakan orang tua gitu kan. Menurut kalian apa sih membahagiakan orang tua itu? Coba. Pergi ke tanah suci. Pergi ke tanah suci. Oke, kalau Raisya, membahagiakan orang tuanya seperti apa? Sama gitu. Kalau Regeda? Pengen jadi penghafal terus. Penghafal? Pengen jadi penghafal Al-Quran. Pengen jadi penghafal Al-Quran ya. Jadi kayak membanggakan orang tua gitu kan. Menurut kalian penting nggak sih kayak membahagiakan orang tua dengan cita-cita kalian? Penting nggak? Ada mungkin 50%-nya sih. Jadi kayak ya mau nggak mau ya itu tujuan kita ya membahagiakan orang tua kayak gitu kan, ya kan, bener. Nah, lalu kemudian misalkan pernah nggak kalian ngerasa pernah menyakiti orang tua? Kayaknya pernah. Apa coba? Main Kira-kira. terus pulangnya misalnya telat. Main terus, pulangnya telat, dimarahin ya. Dimarahin biasa kayak gitu ya kalau anak-anak. Terus biasanya apalagi kalian? Terus kalian kalau ketika kayak gitu kalian jengkel, marah, atau kalian nangis atau kayak gimana? Diam aja, sama. Diam aja. Kalau Salsabila nangis. Sabar sama nangis. Sama nangis gitu karena dimarahin ya. Kalau Raisa biasanya gimana? Diam aja. Diam aja sama. Oke. Jadi menurut kalian, menurut apa kata orang tua itu penting nggak? Penting banget. Termasuk ke karir kalian ya, yang di sekolah yang kemarin. Jadi saran teteh, kalaupun emang kalian tidak sekolah sesuai yang kalian mau, ingat aja tuh satu kalimat yang pernah kita setujui di sesi pertama, kalau pilihan orang tua itu adalah pilihan yang terbaik. Nah, oke. Jadi gak perlu takut, gak perlu gimana-gimana, kalian mampu
apapun ke depannya, entah kalian dari sekolah mana gitu kan, entah dari pesantren mana, yang penting kalau misalkan kalian punya visi yang kuat, punya tujuan yang pasti, coba kalian kejar dengan giat belajar gitu ya, yang kayak gitu. Siap? Coba berkomitmen sama teteh ya, coba kalian komitmen sama diri sendiri. Tahu komitmen? Kayak janji sama diri sendiri. Oke, mulai detik ini saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mengikuti apa kata orang tua, kayak gitu ya, paham? Oke, kalau gitu tadi ya skala ya, tadinya awalnya skala ya kan, tadi waktu sesi pertama yang agak mencolok itu adalah skalanya Regeda ya. Nah, menurut Regeda setelah melakukan konseling sudah berada di skala berapa? Dari 1 sampai 10, yang dimana 1 itu Regeda biasa aja, udah merasa lebih baik, tapi kalau 10 itu sangat membuat Regeda sangat kecewa, sakit hati. Kira-kira sudah berada di skala berapa? 2. Oke, udah menurun ya, jadi udah kayak makin baik ya gitu. Oke, ada nggak yang mau disampaikan lagi sama kalian sebelum tutup sesi? Apa? Coba kesan-pesan mengikuti konseling dan dengan teteh deh, apa coba? Ya seru gitu, jadi kayak udah ngeluapin semua masalah, Oke. dikasih solusi. Bagus. Terus apa lagi? Menurut kalian dengan konseling itu ada sebuah solusi bukan? Ya, jadi kalau ada apa-apa jangan dipendem itu ya, karena kita kan gak bisa mendem itu semua sendirian ya, maksudnya apalagi untuk usia kalian. Coba deh kalian sharing ke teman. Suka nggak sharing ke teman, curhat kayak gitu? Sering. Tapi kalau misalkan punya kakak, coba kalian sharing ke orang terdekat dulu ya, karena orang terdekat itu orang yang paling tahu perubahan kita ya, paham? Nah, sekarang pesan teteh mungkin coba kalian jangan lupa giat belajar, tingkatkan lagi belajarnya. Semoga kalian bisa mencapai tujuan-tujuan atau harapan-harapan kalian kemarin. Oke, siap? Berjanji ya sama diri sendiri. Siap? Oke, terima kasih atas waktunya. Sebelum menutup sesi, teteh akan bermain lagi zip-zap. Masih ingat zip-zap? Oke, harus berfokus-fokuskan kembali, jangan tegang. Bentar ya. Oh iya, sebelumnya teteh akan menyimpulkan dulu dari sesi 1 sampai sesi 3, yang dimana awalnya kalian ada kebingungan tentang perkuliahan di sekolah ya, sekolah gimananya karena tidak ada izin dari orang tua. Tapi sampai sekarang, sampai detik ini kalian sudah merasa jauh lebih baik lah ya, nggak ada masalah apa-apa kan, betul? Oke, baik. Nah, untuk itu sebelum menutup sesi teteh akan bermain zip-zap. Coba fokus, masih ingat ini apa? Zip. Ini? Zap. Oke, bagus. Sekarang coba lihat tangan teteh bergerak berapa kali. Itu berarti kalian harus menyebutkan 2 kali atau 3 kali gitu ya. Zip. Oke, langsung lagi. Zap. Nah, fokus Salsabila, ayo fokus. Zap. Terus? Zip. Apa ini? Zap. Ayo, coba sekali lagi ya, sekali lagi. Sok sampai bertahan. Berapa lama kalian fokusnya coba? Zip. Zap. Oke, terima kasih ya adik-adik semuanya. Semoga bermanfaat konseling dengan teteh. Jangan lupa tentang komitmennya, tentang harapan-harapannya ya. Jangan lupa tetap dijaga kesehatannya. Terima kasih atas waktunya ya. Semoga kita bisa ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.